Salam peradaban, salam Pancasila. Jumpa lagi Sobat Strategi Channel dengan saya Dandi Mahendra yang akan memandu obrolan kita pada hari ini. Dan sebelum saya memperkenalkan tamu yang hadir pada hari ini, mungkin saya ingin bercerita sedikit tentang apa yang hari ini tengah berkembang. Ada isu selentingan dari beberapa kalangan yang melihat dan mencermati situasi politik hari ini merasa tidak puas. Dan ada beberapa logika yang dibangun di dalam konteks bertata negara, bertanah air dan berbangsa yang dianggap tidak lagi mampu membawa harapan di masa depan. Isu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 naskah asli ini menjadi satu isu yang hari ini cukup menarik. Justru di tengah kita menyongsong Pilpres 2024. Nah, tentu sebelum kita masuk, nanti saya memperkenalkan tamu saya pada siang hari ini. Saya perlu memberi beberapa catatan, paling tidak dua, di dalam konteks kekinian dan kedisinian. Pertama, situasi politik hari ini, di mana Pilpres, hingar-bingar Pilpres itu membawa semua pada satu situasi euforia yang cenderung sangat saya boleh mengatakan primordial karena semangat elektoral yang ada hari ini memang tidak bisa dipungkiri di dalam satu sistem skenario demokrasi liberal yang bahkan sudah mengarah kepada baik itu kleptokrasi, plutokrasi, mobokrasi. Bahkan ada beberapa yang mengambil istilah ini bukan lagi demokrasi tapi demonkrasi. Artinya sesuatu yang sangat demonik, sesuatu yang sangat jahat sedang berlangsung di balik satu peristiwa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita tidak bisa melepaskan apa yang terjadi hari ini itu terpisah dari apa yang terjadi dalam skala global. Pembicara yang terdahulu sudah juga pernah menyampaikan bahwa globalisasi di tengah satu kegagalan dengan agenda besar demokrasi. Demokrasi gagal menyejahterakan umat manusia. Dan itu sebabnya kemudian terjadi pergolakan banyak di banyak wilayah, di mana kemudian polarisasi, terjadi multipolarisasi yang terjadi sehingga kemudian muncul tafsir, bahkan kemudian tawaran-tawaran baru yang kemudian bisa dianggap untuk menjawab kegagalan demokrasi liberal yang selama ini dimainkan secara global. Nah, untuk itu rasanya kehadiran tamu kita hari ini bisa menjawab tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebagai jawaban baik dalam konteks nasional maupun dalam konteks menghadapi situasi global. Hadir bersama kita siang hari ini Bung Sefdin. Saya manggil Bung, nggak apa-apa ya? Bung Sefdin Saifuddin. Panggilannya Bung Sefdin. Bung Sefdin ini latar belakangnya jurnalis. Namun saat ini beliau menjadi staf khusus Ketua DPD RI. Dan singkat saja, jam terbangnya tinggi, Pemret Kabar Bisnis, kemudian Dewan Pakar di Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur, kemudian beliau juga S2 di UNER. Nah, saya kira catatan ini cukup untuk kemudian kita masuk di dalam diskusi pada siang hari ini. Bung Sefdin, selamat datang di studio Strategi Channel. Terima kasih, Bung. Satu kehormatan buat kita untuk bisa mendengar langsung dari Bung Sefdin tentang apa sih sebenarnya. Bisa ceritakan serba singkat tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 45 naskah asli. Karena bagi banyak kalangan, terutama aktivis, terutama mereka yang menjadi korban selama 32 tahun kekuasaan Soeharto, kemudian muncul trauma bahwa ketika kembali ke Undang-Undang Dasar 45 seolah kemudian kita ingin dibawa ke masa Orde Baru yang represif, opresif dan lain sebagainya. Nah, mungkin Bung Sefdin bisa menjelaskan serba sedikit tentang. Iya. Pertama,
ini penting dulu di garis bawah bahwa kita di sini tidak akan bicara orang, tapi bicara sistem. Baik. Ya, itu penting pertama. Kedua, kita bicara masa depan Indonesia ke depan, future, sama kita kaji ontologi historis Indonesia. Nah, ketiga, kita coba akan benarkan logika berpikir kita semua termasuk saya bahwa sistem bernegara atau sistem konstitusi yang dipikirkan atau dirumuskan Founding Fathers itu tidak bisa atau jangan kita simplifikasi sebagai Orde Baru. Karena sistem Orde Baru itu adalah praktek penyimpangan dari desain rumusan Founding Fathers tentang sistem bernegara Indonesia. Nah, tiga hal ini berkelindan, saling simultan yang akan kita diskusikan di sini. Pertama saya akan bicara tentang ontologi historis dulu ya. Kalau kita bicara ontologi historis, maka kita harus membaca literasi, notulensi, pembicaraan para Founding Fathers saat sidang BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, dan notulensi diskusi mereka, rapat mereka di PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Salah sidangnya ya. Kebetulan itu sudah dibukukan, ada 3 versi cetakan. Cetakan pertama masih pakai ejaan lama, susah kita bacanya karena owe, jang, apa ya. Tapi versi terakhir yang diperbarui oleh Setnek, diterbitkan dan ada di Perpustakaan Nasional Jakarta, Indonesia, ya Arsip Nasional, itu sudah pakai ejaan yang disempurnakan. Jadi kita lebih enak baca. Itu tertulis, terekam dengan jelas semua pembicaraan mereka. Pembicaraan Mr. Supomo, pembicaraan Muhammad Yamin, Soekarno, Hatta, semua terekam di situ, termasuk perdebatan mereka tentang bagaimana sistem yang cocok untuk negara kepulauan yang panjangnya kalau dari Sabang sampai Merauke itu sama dengan dari London sampai Kazakhstan. Panjang bentangnya dari Miangas sampai Pulau Rote itu sama dengan dari Moskow sampai Kairo. Luar biasa. Dan itu terpisah-pisah pulau-pulau dengan jumlah suku yang ratusan dan pulau yang ribuan. Maka Founding Fathers saat itu sudah berpikir, kita mau menggunakan sistem apa yang sesuai dengan karakteristik dan DNA bangsa Nusantara ini. Karena sebelum Indonesia merdeka sudah ada bangsa-bangsa lama. Sudah ada suku-suku asli, indigenous people, genuine tribal di Indonesia sudah ada. Dulu Belanda mengklasifikasikannya sebagai Zelbesturen Landskappen, itu bangsa-bangsa atau negara-negara lama dalam bentuk kerajaan kesultanan, dan Volksgemeinschappen, itu suku-suku yang menghuni hutan, gunung, pesisir, berbasis marga, berbasis nagari, itu indigenous people. Itu sudah ada di Nusantara ini berabad-abad sebelum VOC datang. Mereka sudah punya satu tradisi berinteraksi atau berkehidupan atau menata mekanisme sosiologis sosial. Itulah kenapa Bung Karno mengatakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Itu diucapkan jelas waktu literal beliau pidato di Universitas Airlangga Surabaya tahun 1955. Dia mengatakan saya bukan pencipta Pancasila. Saya menemukan nilai-nilai Pancasila. Sudah ada sejak sebelum VOC datang. Nah, artinya di bangsa-bangsa lama itu. Mereka bangsa berketuhanan. Ya,
bukan Tuhan dalam arti samawi saja ya, kan? Artinya ada satu aspek spiritualitas, aspek kosmologi spiritual. Mereka berperadaban, berkeadaban, mereka punya tata nilai, punya adiluhung, secara transenden maupun iman. Yes, nah itu semua menyebabkan diskusi-diskusi dalam BPUPK itu kemudian menyepakati yang disebut satu sistem tersendiri. Oke. Kita tidak, kata Mr. Supomo, kita tidak mengadop sistem Barat liberal dan kita tidak mengadop sistem Timur komunisme. Kita punya sistem tersendiri, sistem di mana rakyat pemilik kedaulatan di Indonesia yang berbeda-beda, yang banyak itu harus terwakili semuanya di dalam satu lembaga tertinggi. Mereka harus menjadi supranos, menjadi yang paling berkuasa, yaitu penjelmaan dari semua elemen, tidak boleh ada yang tertinggal. Dijelmakan di dalam suatu lembaga tertinggi, yang lembaga tertinggi itu di atasnya presiden. Jadi akomodasinya sudah jelas. Yes. Maka orang pemikir Barat mengatakan itu parlementer dong. Bukan. Bukan. Kalau parlementer itu kan partai-partai ini yang kemudian menguasai presiden. Ini adalah penjelmaan seluruh elemen rakyat. Karena itu, lalu penjelmaan itu ada 3 unsur. Utusan dari golongan-golongan. Golongan-golongan itu siapa? Didiskusikan di dalam BPUPK waktu itu. Golongan-golongan adalah orang-orang yang berkontribusi, berprofesi, beraktiviti untuk kemajuan kebudayaan, pencerdasan kehidupan. Maka di situ muncul ada guru, ada pedagang, pengusaha, nelayan, petani, ada dokter, ada fungsional. Lalu harus ada utusan dari sejarah kewilayahan sebelum Indonesia merdeka. Siapa itu? Yaitu Zelbesturenlandskapen dan Volksgamenschappen. Suku-suku asli, penduduk asli, dan kerajaan kesultanan yang waktu itu menyatu menjadi Indonesia. Ada kerajaan Biak, Kesultanan Biak, Kesultanan Kadaria di Kalimantan, yang rajanya Hamid Al-Ghazri II yang membuat desain Garuda Pancasila. Itu harus berada juga di elemen ini. Lalu mereka ini tidak boleh melalui pemilu, kata dialog di BPUPK. Karena apa? Karena kalau mereka melalui pemilu, susah. Bagaimana bisa Volksgamenschappen misalnya suku anak dalam, suku Dayak harus ikut sebagai kontestan kandidat pemilu? Nggak bisa. Mereka harus diutus. Di bottom up dari mereka mengutus. Sehingga tidak melalui pemilu. Nah, ini berbeda sudah dengan parlementer kan? Lalu yang kelompok berikutnya setelah utusan golongan, utusan daerah, ada DPR. Karena Dewan Perwakilan Rakyat itu bagaimanapun instrumen dari demokrasi. Harus ada DPR. DPR ini siapa? DPR inilah yang dipilih melalui kontestasi pemilu. Elektoral. Yes. Siapakah mereka? Bukan murni semuanya anggota partai politik. Jangan salah. Jadi waktu itu sebelum ada pemilu dari Volksstraat itu zaman Belanda dulu ada orang-orang yang ditunjuk. Lalu zaman setelah merdeka jadi KNIP, Komite Nasional itu kan. Lalu dibayangkan nanti pada saat pemilu itu ada 2 unsur yang akan menjadi anggota DPR. Dari anggota partai politik dan dari perseorangan non-partisan. Nah, tapi secara elektoral, Pak? Iya, lewat pemilu. Nah,
partai politik itu mulai diperkenankan secara konstitusional itu pada tanggal 3 November 1945. 3 November 1945 melalui maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta. Wakil Presiden waktu itu Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat 10 maklumat. Kalau nggak salah atas permintaan Syahrir ya waktu itu ya. Waktu itu Wapres Ya. Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat 10 yang mengatakan bahwa memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk membentuk partai politik dengan restriksi. Ada kalimat itu. Dengan satu kewajiban dasar yaitu memperkuat perjuangan kemerdekaan. Nah, sekarang kita cek apa memperkuat perjuangan kemerdekaan itu. Cita-cita lahirnya bangsa dan negara ini di alinea keempat pembukaan. Mencerdaskan kehidupan, memajukan kesejahteraan, melindungi segenap tumpah darah dan ketertiban dunia. Artinya punya satu obligasi atau mandatori bahwa partai politik itu harus inherent sejalan dengan visi pendiri bangsa, ya kan? Nah, sejak itu diberi ruang, lahirlah partai politik dan pemilu 55 begitu banyak partai politik, termasuk ada juga anggota DPR perseorangan. Ya. Nah, jadi sistem ini kemudian utuh menjelmakan semua elemen tanpa ada yang ditinggal. Itu rumusannya ya. Saya tidak bicara prakteknya nanti. Rumusannya dulu. Kemudian apakah sistem ini diterapkan di Orde Lama? Jawabnya belum. Belum sempat. Belum sempat, karena situasi waktu itu sangat revolusioner. Baru merdeka sudah ada agresi militer Belanda 48. Tapi tahun 55 kan sempat ada pemilu. Sempat ada pemilu. Apakah itu sudah menggunakan kaidah-kaidah itu? Kaidah itu di shortcut. Misalnya utusan daerah. Tiba-tiba Bung Karno karena dengan kesulitan komunikasi telekomunikasi dengan Volksgamenskapen dengan Zelbesturenlandskapen dengan tokoh-tokoh adat daerah, maka di shortcut. Oke, utusan daerah itu dibikin satu peraturan presiden provinsi Jawa Timur misalnya dapat jatah 3, provinsi Maluku dapat jatah 2 berdasarkan populasi penduduk. Itu tahun 55. Iya, utusan daerah MPR waktu itu. Maka utusan daerah akhirnya berubah konsep aslinya dari yang harusnya diisi oleh sejarah kewilayahan lahirnya Republik ini menjadi daerah-daerah, provinsi. Maluku ngirim 2 orang, ini ngirim 2. Sudah tidak perfect sesuai ya karena situasi saat itu dinamika. Tapi bukankah waktu itu yang berlaku adalah UUDS? Sebelum kan itu, jadi gini, dinamika yang saya sebut kemudian Orde Lama itu agak kesulitan menerapkan secara benar itu selain karena ada agresi militer, ada dinamika politik ketatanegaraan berubah akibat KMB, konferensi meja bundar di Belanda mensyaratkan Indonesia harus RIS, harus federal, maka akibat dari perjanjian KMB itu dibikinlah Undang-Undang Dasar RIS. Kemudian ada pemberontakan dalam negeri macam-macam waktu itu, ada Permesta, ada di ITII. Dinamika ketatanegaraan, dinamika politik dan agresi militer Belanda membuat situasi ini harus di shortcut. Konsep utuh tadi itu nggak terimplementasi dengan baik. Artinya konsolidasi tidak berjalan karena memang turbulensi yang begitu dahsyat. Nah, kemudian setelah dekrit 59 kembali ke naskah asli 1945 tahun 18 Agustus itu. Apa penyebabnya dekrit itu? Karena konstituante gagal. Apa penyebabnya gagal? Iya, kan dinamika tadi, turbulensi tadi. Konstituante itu kan hasil dari pemilu 55 kan?
Pemilu Ya. 55 menghasilkan Dewan Konstitusi. Artinya yang terpilih itu masuk di Dewan Konstitusi. Ya, karena dinamika eksternal, geopolitik internasional maupun dinamika dalam negeri, akhirnya Soekarno mengatakan sudahlah dekrit kembali. Oke. Nah, setelah kembali, kemudian juga ya Presiden Soekarno menjadi sangat powerful, kemudian gagasan-gagasan yang awalnya tidak pernah terfikirkan menjadi ada, termasuk mencoba memaksakan Nasakom, misalnya nasionalis agama komunis disatukan, dan seterusnya, sampailah terjadi puncak dinamika turbulensi tahun 66. Orde Lama digantikan Orde Baru tahun 67. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Orde Baru kemudian menerapkan rumusan para pendiri bangsa sesuai desain pikiran-pikiran mereka saat berdiskusi di BPUPK? Tidak juga. Oke. Itu yang Karena perlu dicatat. Jadi tidak juga. Tidak juga. Walaupun labelnya Undang-Undang Dasar 45, Betul. tapi prakteknya Tidak sebetulnya juga. Oke. Karena apa? Coba lihat utusan daerah diisi oleh Pangdam, Gubernur, Kepala BP7. Kan bukan itu rumusannya para pendiri bangsa. Lalu utusan golongan yang dibayangkan adalah bottom up, diutus oleh community mereka, oleh Presiden Soeharto, appointed by Presiden, ditunjuk melalui keputusan Presiden. Akademisi misalnya, dari UI siapa, ditunjuk sama Presiden. Presiden Soeharto waktu itu. Ya, jadi akhirnya yang ada di MPR tadi, lembaga tertinggi itu bukan penjelmaan utuh dari pemegang kedaulatan atau rakyat negara ini, tapi all president man. Oke. Lalu partainya difusikan. Ada 2 partai saja yang murni partai politik, yaitu P3 dan PDI. Waktu itu. Partai Golkar bukan disebut partai waktu itu. Golongan karya. Terdiri dari 3 jalur, A, B, G. ABRI, birokrasi, dan golongan kekaryaan. Jadi all president man, hanya ada 2 partai, P3 dan PDI, yang suaranya selalu minus atau selalu tidak signifikan di dalam pemilu. Artinya dibuat untuk tidak pernah menang. Yes. Kira-kira begitu ya. Maka otomatis lah, meskipun MPR ini tertinggi, presiden di bawahnya, tapi all president man di sini. Oke. Yaitu yang kemudian orang dengan simplifikasi mengatakan, loh, kalau kembali ke sistem para pendiri bangsa, balik Orde Baru dong. Tidak. Tidak. Bukan itu. Nah, saya akan coba secara singkat jelaskan betapa dahsyatnya sistem tersendiri yang dipikirkan pendiri bangsa itu. Kalau benar-benar secara ideal kita terapkan. Nah, itu yang kita ingin dengar itu. Jadi kalau memang ini mau diterapkan, karena belum pernah ada kan. Yes. Nah, Mas Safdin coba kasih gambaran. Ini gimana? Pertama adalah anggota DPR tidak boleh hanya dari partai politik. Kenapa? Karena DPR itu memiliki kewenangan sebagai pembentuk undang-undang, memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi legislasi ya? Yes. Undang-undang itu adalah law enforcement, hukum yang memiliki kekuatan memaksa Anda dengan ancaman denda, administrasi, atau pidana badan. Ketika itu dilanggar. Dan undang-undang yang dibentuk oleh anggota DPR hari ini misalnya 575 anggota DPR membentuk undang-undang, begitu diundangkan 275 juta penduduk Indonesia langsung terikat hari itu juga ketika diundangkan. Anda tidak perlu harus tahu dan membaca dulu. Karena fungsi hukum begitu ditetapkan berlaku, maka automatically sejak hari itu berlaku dan mengikat secara law enforcement. Pertanyaannya, 575 anggota DPR hari ini misalnya, apakah dia mempunyai
kebebasan individu. Sementara undang-undang partai politik, undang-undang MD3, peraturan DPR, tatip DPR memberi regulasi yang demikian rupa sehingga ketua umum sangat berperan sentral. Ketua umum partai sangat berperan sentral. Sehingga ya tidak salah yang dikatakan Saudara Bambang Pacul beberapa waktu viral ya kan di media. Artinya kalau di dalam teori ilmu politik, fungsi partai itu kan ada artikulasi politik, agregasi politik, akomodasi politik, edukasi politik. Itu tidak berjalan otomatis karena memang aturannya kemudian memberikan heavy-nya kepada ketua umum. Jadi suara partai bukan suara rakyat, tapi suara ketua umum. Faktanya di Indonesia, ketua umum memegang peranan sentral. Seperti dikatakan sendiri oleh anggota DPR Saudara Bambang Pacul bahwa kita apa katanya ketua umum, ya kan? Maka logikanya kewenangan yang begitu besar, termasuk untuk mengikat kita semua 275 juta penduduk ini, kita serahkan pada 9 orang yang hari ini punya anggota di DPR, 9 orang ketua umum. Nah, 9 orang ini bisa mereshuffle siapapun yang tidak tunduk pada partai. Kira-kira gitu. Ya, karena ada mekanisme suara fraksi kan. Ketika pandangan mini dibalik Badan Legislatif terhadap rancangan undang-undang kan ada pandangan mini suara fraksi. Fraksi A, fraksi B, fraksi C. Nah, kalau katakanlah 8 atau 7 fraksi sudah oke, 2 tidak, ya kalau vote pun kalah kan, yang 2 ini. Gitu kan, dan seterusnya. Maka kalau kita mau bikin sistem yang lebih bagus, anggota DPR tidak boleh hanya diisi oleh partai politik. Karena logikanya kemudian partai politik itu terjemahannya menjadi political group representatif. Sehingga agak sulit menalarkan dia sebagai wakil rakyat, sebagai people representatif. Agak sulit menalarkan itu. Misalnya saya caleg DPR RI dari satu dapil, kemudian saya membuat janji fakta integritas atau janji integritas dengan konstituen. Saya akan menolak pembangunan apalah katakanlah yang ditolak oleh masyarakat, misalnya pabrik ini gitu. Kemudian setelah saya jadi anggota DPR, partai saya bersama pemerintah setuju bahwa itu harus jalan pembangunan itu atau proyek strategis nasional itu harus jalan. Apakah saya bisa mentaati janji saya kepada konstituen? Otomatis enggak. Otomatis enggak. Berarti saya bukan people representatif. Saya political group representatif. Karena di undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, Undang-Undang 2 2008 pasal 1 ayat 1 itu jelas ada frasa kata kelompok. Partai politik adalah ada kata kelompok. Ditambah lagi kalimatnya memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi anggota dulu. Itu Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 pasal 1 ayat 1. Nah, maka kalau ada, artinya itu bukan lagi implisit tapi eksplisit ya? Ya, boleh dicek di undang-undang itu. Jadi kalau nanti ada anggota DPR dari non partai, maka dialah sebenarnya representasi dari people representatif dan political group representatif. Kenapa saya sebut grup? Karena tiap partai platform yang diperjuangkan berbeda dong. Misalnya partai nasionalis dengan partai agamis misalnya atau apalah itu kan pasti ada platform yang lebih condong, lebih bobotnya, lebih banyak dia perjuangkan. Jadi grup people representatif harus ada sehingga pembentukan undang-undang, check and balances, fungsi redundansi, filter ulang terjadi di situ. Sehingga produk yang dihasilkan untuk mengikat 270 juta melalui undang-undang sudah melalui mekanisme redundansi tadi, check and balances dan filtering. Itu yang satu dari DPR. Kemudian utusan daerah harus kembali ke desain pikiran-pikiran founding fathers. Itu harus diisi oleh sejarah
republik ini, waktu zaman Nusantara, ada bangsa-bangsa lama di sini sebelum Indonesia jadi negara. Ada suku-suku penduduk asli, indigenous people, tribal, genuine, apa segala macam, yang menghuni hutan, nagari, suku. Mereka lah sebenarnya yang punya ruang untuk duduk di situ tanpa melalui pemilu ya, karena utusan. Mereka punya ruang di situ. Lalu utusan golongan siapa? Organisasi sosial masyarakat dan organisasi profesi yang punya juga kesejarahan, kontribut positif konkret untuk pemajuan ketahanan negara ini. Baik ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, budaya, agama, keamanan, ketertiban. Budayawan harus ada di situ, seniman harus ada di situ, dokter harus ada di situ. Artinya orang-orang yang berkaya secara fungsi dan profesi. Yes, dan bobot penilaiannya adalah kontribusi real dia dalam pemajuan kebudayaan, pencerdasan kehidupan, perlindungan tumpah darah. Jadi ukurannya jejak rekam, bukan janji politik ya? Enggak dong. Jadi track recordnya ya. Kan semua harus dibatu ujikan di dalam tujuan lahirnya negara ini. Negara ini lahir dengan 4 tujuan cita-cita yang ada di pembukaan alinea keempat itu. Mencerdaskan kehidupan. Mencerdaskan kehidupan jangan diterjemahkan terus sekolah dong. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Memajukan kesejahteraan umum. Bukan sekedar memandaikan atau memintarkan kan, mencerdaskan ya, luaskan. Oke. Kemudian melindungi segenap tumpah darah, jangan sampai ada yang bunuh diri, mati karena terjerat pinjol. Atau mengalami stunting seperti hari ini kan gitu. Stunting, kelaparan sampai melindungi segenap tumpah darah. Dan menjaga ketertiban dunia, kita harus diperhitungkan secara dunia. Kontribusi. Nah, organisasi-organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan inilah yang duduk di situ. Nah, setelah utuh, ada DPR yang utusan dari pemilu partai dan persorangan, lalu ada utusan daerah yang isinya sejarah kewilayahan sebagai bentuk penghormatan kita pada sejarah negara, karena hanya bangsa yang besar yang menghargai sejarahnya. Lalu utusan golongan yang terdiri dari orang-orang hikmat tadi, mereka berada di lembaga tertinggi, presiden di bawahnya. Mereka lah yang memilih presiden selaku mandataris. Yes, kita berikan itu. Loh, ketua umum partai aja dipilih melalui perwakilan anggota partai. Emangnya seluruh pemegang KTA terus kemudian one man one vote? Artinya bahwa ketika pemilihan dilakukan oleh mereka, sebetulnya kan presiden nggak perlu punya visi misi. Yang punya visi misi kan mereka. Yang di MPR itu kan, ini cuman eksekutor kan seperti itu. Presiden mandataris orientasinya adalah how to. Ya kan? How to, bagaimana caranya mewujudkan visi misi yang sudah ada di pembukaan, tujuan negara yang sudah ada di pembukaan, dan kemudian orang-orang yang berada di seluruh elemen penjelmaan rakyat ini membuat haluan. Jadi contoh gampangnya misalnya kita punya perusahaan. Anda komisaris, saya BOD, Board of Director. Komisaris rapat. Perusahaan kita 5 tahun ke depan harus ekspansi market ke sini. Volume penjualan harus naik sekian. Kita fokus pada produk ini, pasar ini, di wilayah ini. Oke, hasil rapat komisaris, diberikan ke BOD. BOD berpikirnya, bagaimana saya bisa mewujudkan mendeliver tadi sebagai sebuah langkah konkret. Jadi presiden itu bertugas memikirkan caranya, how to. Makanya dia diberi ruang, diberi kekuasaan, diberi kewenangan, diberi alat, birokrasi dan alat hukum untuk bisa implementasikan, mengeksekusi tadi. How to implementing itu tadi. Nah, sistem ini itu
memaksa atau memberi satu kaidah berpikir bahwa pemilik negara, yaitu rakyat, berada di atas eksekutif. Karena apa? Karena pemerintahan boleh shutdown, tapi negara tidak boleh shutdown. Jadi tidak dependen terlalu terhadap pemerintahan, terhadap government. Karena government bisa shutdown, bisa berganti orang, tapi negara tidak boleh shutdown. Makanya harus ada sistem yang paling utama, paling tinggi, yang merupakan penjelmaan dari rakyat tadi. Itu dari sisi pikiran-pikiran pendiri bangsa terhadap sistem. Lalu hebatnya lagi adalah sistem perekonomiannya yang dipikirkan oleh founding fathers. Nah, ini sesi berikut. Tapi curang. Saya mau nanya itu diduluin. Saya udah di ujung mulut itu. Itu baru bicara politik, bicara ekonomi seperti apa? Nah, sistem perekonomian yang dipikirkan founding fathers itu luar biasa. Karena ada frase-frase kalimat dan kata yang mengunci perekonomian disusun atas usaha bersama. Disusun ya. Bukan tersusun, bukan dibiarkan tersusun, tapi disusun. Ya. Lalu usaha bersama berarti ada partnership. Ya, ada kemitraan di sini. Ya. Lalu dikuasai negara. Sebentar, sebelum masuk itu, perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. Ya, saya ambil frase-frase kalimatnya. Tapi yang saya khawatir keluarga nanti jadi kroni. Enggak. Ya, itu jadi gini, menelaah kalimat hermeneutik kata, kita harus ikuti suasana kebatinan saat itu. Jadi tidak bisa kata itu kita ambil tanpa mengikutkan suasana kebatinannya, karena akan terlepas dari asbabul nuzulnya, akan terlepas dari kajian hermeneutiknya. Nah, dikuasai negara. Jadi kemudian jelas di dalam penjelasannya Undang-Undang Dasar 18 Agustus 45 pasal 33 di dalam naskah penjelasan itu ada diksi yang sangat ketat, pemisahan antara public goods dengan commercial goods. Public goods tidak boleh dikuasai orang per orang. Kenapa? Karena public goods itu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak tidak boleh diberikan orang per orang. Itu prinsip. Maka ada firewall. Dengan commercial goods silakan dikelola oleh orang per orang. Anda mau bikin pabrik sepatu, mau bikin apa, silakan. Tapi public goods harus melibatkan 4P. Public itu negara, privat swasta, people rakyat dalam sebuah partnership. Public, private, people partnership. Kerjasama bersama antara negara, swasta, rakyat dalam sebuah usaha bersama terhadap public goods. Kenapa? Karena public goods itu adalah given dari Tuhan kepada Indonesia. Kekayaan alam, emas, tembaga, mineral, apa segala macam diberikan Tuhan di Pulau Nusantara ini, di Indonesia ini yang begitu luar biasa. Sehingga para pendiri bangsa sudah berpikir Indonesia punya keunggulan komparatif, bukan keunggulan kompetitif. Karena komparatif sudah diberikan
At that time ya. Yes. Itu Jadi given. bener lagunya Kos Plus itu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, bukan lautan tapi kolam susu. Itu betul. Nah, karena begitu, maka bisnis di sektor itu paling cepat ROI-nya. Return of investment-nya paling cepat. Karena bisnis paling cepat, paling empuk, paling daging, tentu menjadi incaran dong. Oleh karena itu, para pendiri bangsa jauh-jauh hari bikin firewall. Nggak boleh ini memperkaya orang per orang. Ini harus memperkaya negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Maka konsepnya people di situ, rakyat di situ harus terlibat dalam usaha bersama itu. Kalau negara belum mampu dengan teknologi, dengan capital, dengan alat, libatkan koasi itu dengan swasta, libatkan. Tapi sebagai kontraktor, sebagai tenaga pelaksana. Maka public, private, people partnership. Rakyat di situ harus bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayahnya. Jadi kalau ada satu wilayah punya emas, kandungannya ada mineral, ada uranium, ada whatever. Di situ ada 7 desa atau ada 10 desa. Kalau sekarang kan sistemnya negara mengeluarkan selembar surat namanya IUP, izin usaha pertambangan. Kemudian negara dapat royalti, prosentase royalti dari pemegang IUP. Pemegang IUP adalah orang per orang karena perseroan terbatas, PT. Lalu dengan modal IUP itu dia bisa usir 7 desa itu, kasih uang suruh pergi. Bagaimana penduduk yang sudah secara sosiologi, secara antropologi, secara historis hidup di situ, berkembang biak beranak pinak di situ, dikasih duit suruh pindah, kemudian duit itu dia harus berpikir kemudian melakukan changing of life, dia jadi entrepreneurship misalnya, modal itu dia buka warung, buka apa dari duit itu. Survive enggak kira-kira dengan the new life itu? Padahal dengan cara hidup yang berbeda. Misalnya katakanlah contoh kalau hidup masih jadi predator. Di Wadas misalnya di Wadas ya. Penduduk di Wadas itu kalau kita lihat dari beberapa video teman-teman aktivis itu kan mereka ada yang ke hutan cari lebah. Ya kan, madu, terus dijual, dikumpulin. Tiba-tiba dia harus diusir dari desa itu, kasih duit pergi. Atau bahkan ada yang belum dikasih duit katanya. Nggak tahu saya. Nah, ini kan, ini bukan pembangunan itu akhirnya bukan mengentas kemiskinan, tapi memindahkan kemiskinan baru. Tapi kalau konsep tadi, public private people partnership, 7 desa itu adalah bagian dari pemilik aset ekonomi di situ, sehingga penduduk itu mendapat golden share. Yang golden share-nya harus dilindungi oleh negara sehingga tidak didelusi hanya karena menaikkan investasi atau mengalami harus diinjeksi penambahan modal, hilang dong. Enggak, harus diprotek oleh negara sebagai bagian dari keterlibatan usaha bersama disusun berdasarkan atas azas kekeluargaan tadi. Itu terminologinya, sehingga rakyat meskipun dia harus pindah keluar dari wilayah itu karena ada sektor publik yang harus dikelola. Itu pengelolaannya inklusif, bukan ekstraktif. Karena dia setiap bulan mendapat dividen dari usaha ekonomi ini. Kalau boleh sebelum jauh, itu skema itu kalau kemudian diturunkan, toolsnya apa yang digunakan? Alatnya apa yang digunakan? Alatnya adalah penjelasan dari
kata dikuasai negara. Itu negara harus hadir dengan 5 skim. Satu adalah kebijakan. Politik kebijakannya diwaraskan dulu. Oh ya. Karena itu payungnya. Yes, sehingga politik kebijakan pemberian konsesi lahan, pemberian selembar surat iup itu harus dipikir ulang, koreksi total. Negara menguasai harus dari satu kebijakan. 2, pengurusannya. Negara harus ikut ngurus. Nggak boleh cuman memberikan kertas terima royalti dari usaha yang dilakukan oleh private sector tadi, orang per orang tadi. Kemudian dia pengaturan. Negara harus menerapkan aturan-aturan. Oke, sekarang ada aturan tambang, aturan ini, aturan itu. Oke. Lalu negara harus terlibat dalam pengelolaan. Nah, makanya ada sektor namanya perusahaan negara. Pengelolaan. Lalu negara terlibat dalam pengawasan karena punya instrumen hukum. Nah, khusus pengelolaan tadi, perusahaan negara tadi. Perusahaan negara tidak boleh dong TBK. Masa dia listing di bursa saham, kemudian bisa di negara ini maksudnya? BUMN. Oke, jadi privatisasi itu sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh BUMN. Loh, kalau perusahaan negara kemudian diberi ruang untuk menguasai public goods, public goods itu return of investment-nya cepat, barang empuk, ekonomi enak, terus dia listing di bursa, kira-kira rebutan nggak yang beli? Oh ya. Terus yang beli di bursa ini bisa kita batasi, harus penduduk punya KTP Indonesia. Enggak kan? Iya. Everybody. Iya. Oke. Seluruh dunia. Borderless. Capital flow-nya udah. Ya, oleh karena itu ketika dia punya dividen ya harus di outflow kepada pemegang saham melalui emiten di lantai bursa tadi. Nah, jadi dibenerin dulu. 5 ini, kebijakan ini negara, kemudian rakyat di situ diproteksi oleh negara sebagai bagian dari pemilik keuntungan ekonomi, keuntungan produksi. Lalu swasta sebagai tenaga ekspor, tenaga yang mengerjakan kalau negara belum mampu. Oke, betul. Perusahaan listrik negara PLN faktanya memang tidak TBK, betul faktanya. Tidak TBK dia, tidak listing di bursa. Tapi di sini PLN, di sini IPP, Independent Power Plant, perusahaan pembangkit listrik jual ke PLN. Perusahaan ini kan swasta murni. Perseroan terbatas, bahkan ada asing juga. Jual ke PLN dengan skema take or pay. PLN dipaksa beli listrik dari IPP tadi, swasta tadi. IPP pokoknya bakar aja batu bara, hasil listrik, toh ada yang beli pasti PLN. PLN baru jual ke konsumen. Nah, ketika kemarin pandemi, user electricity kita turun, PLN oversupply, tapi karena dia sudah terlibat take or pay, pokoknya nggak bisa dia kemudian hentikan IPP ini, tetap harus dibayar. Akhirnya bleeding kan keuangan PLN, berdarah-darah untuk bayar itu juga. Nah, di sini PLN, di sini IPP, Independent Power Plant. Perusahaan pembangkit listrik jual ke PLN. Perusahaan ini kan swasta murni. Perseroan terbatas, bahkan ada asing juga. Jual ke PLN dengan skema take or pay. PLN dipaksa beli listrik dari IPP tadi, swasta tadi. IPP pokoknya bakar aja batu bara, hasil listrik, toh ada yang beli pasti PLN. PLN baru jual ke konsumen. Nah, ketika kemarin pandemi, user electricity kita turun, PLN oversupply. Tapi karena dia sudah terlibat take or pay, pokoknya
nggak bisa dia kemudian hentikan IPP ini, tetap harus dibayar. Akhirnya bleeding kan, keuangan PLN berdarah-darah untuk bayar itu juga. Nah, ini akibat dari, terus terang, memang asing atau negara-negara tertentu di dunia ini dengan spirit atau dengan kampanye globalisasi di mana negara tidak boleh terlalu ikut campur dalam mekanisme pasar karena akan ada barrier antar negara, hambatan bisnis apa segala macam, maka ekonomi dunia ini harus diserahkan ke mekanisme pasar. Itu dimulai sejak Orde Baru membuat PMA tahun 67 itu, peraturan tentang penanaman modal asing tahun 67. Kemudian tahun 70-an ada beberapa aksi untuk melepaskan dominasi negara terhadap penguasaan aset terutama public goods. Itu dilakukan secara sistematik kalau kita baca bukunya John Perkins, The Confession of an Economic Hitman. Dia membuat satu testimoni pengakuan bahwa John Perkins saat itu bekerja di Indonesia salah satunya, tahun 70-an sekian, 79. Dia mulai menawarkan pikiran-pikiran trickle down effect, ekonomi pertumbuhan, PDB harus tinggi, dan sebagainya. Maka sejak saat itu konsep bacaan APBN kita itu pemasukan negara itu dari nomor 1 adalah pajak rakyat, pajak. Nomor 2 baru PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nomor 3 hibah bantuan, nomor 4 utang. Jadi sampai hari ini APBN kita kalau kita baca pajak, PNBP, hibah bantuan, utang. Ya. PNBP yang seharusnya bisa melampaui pajak apabila public goods tadi dikelola secara pikiran-pikiran founding fathers, itu sudah kita tinggalkan total. Bayangkanlah value batu bara misalnya, itu hanya satu sektor. Padahal mineral dan batu bara. Mineral itu ada sekitar 9 unggulan lah. Indonesia kan, nikel, emas, tembaga, boksit. Apalagi sekarang ada REE ya, rare earth element. Rare earth. Itu batu bara saja value-nya itu hampir ribuan triliun. Tapi kalau kita cek di APBN kita, yang masuk menjadi PNBP melalui Kementerian SDM royalti maupun pendapatan BA ekspor keluar, itu ratusan. Jauh banget. Prosennya itu di bawah 25 dari value itu. Duh, kok bisa jauh? Ya karena memang konsepnya begitu. Tapi kalau coba pakai pikiran pendiri bangsa tadi, negara yang menguasai itu ratusan hektar, jutaan, miliaran kubik batu bara itu, kemudian swasta dipekerjakan untuk menggali, maka swasta diberi, kamu bisa gali ini kerja, saya kasih 20% atau 30% keuntungan. People, rakyat yang hidup di situ 10% diproteksi negara. Lalu sisanya yang 60% masuk PNBP. Penerimaan negara bukan pajak. Oleh karena itu, negara-negara yang memiliki keunggulan komparatif seperti negara-negara di Timur Tengah, Saudi Arabia, Libya, Irak, segala macam dulu, itu pajak rakyatnya hampir zero. Semuanya PNBP. Karena keunggulan komparatif yang dia miliki betul-betul diprotek oleh negara. Dan dikelola dengan baik. Dikelola sebagai pemasukan negara. Bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Yes. Sehingga
Arab Saudi itu baru ada pajak hotel. Saya kebetulan punya teman juga partner bisnis di travel haji umroh. Itu baru memberlakukan pajak hotel itu sekitar 8-7 tahun yang lalu. Sebelumnya nggak ada pajak hotel yang dibebankan kepada jamaah yang umroh yang menginap di hotel. Sebelumnya nggak ada. Karena semua di cover. Sebelum lanjut, tiba-tiba saya muncul satu pertanyaan. Dengan skema ekonomi tadi yang disampaikan mulai dari secara filosofi dan lain sebagainya, lalu oligarki ada di mana di dalam skema ini? Jadi ketika negara dipaksa melepaskan diri dari pengaturan yang begitu rigid terhadap sektor-sektor yang non-komersial, sektor-sektor yang public goods, di situ saya bilang tadi, ini bisnis yang return of investment-nya paling cepat, paling enak jadi duit, tinggal keruk jual, karena negara lain tidak punya. Ya kan? Itulah kenapa dulu VOC itu menjadi the biggest company di zamannya dengan valuasi yang terbesar di seluruh dunia, perusahaan swasta Belanda yang terbesar. Karena rempah-rempah, segala macam kekayaan biodiversity Indonesia tidak dimiliki oleh Eropa. Nah, karena negara menyerahkan mekanisme ini kepada mekanisme yang tunduk pada tersusun dengan sendirinya oleh pasar, maka dominasi kapital menjadi penting. Kekuatan modal menjadi ukuran. Nah, disitulah oligarki lahir. Semakin besar, maka semakin dia powerful. Karena dengan kapitalnya, dengan wealth, kekayaannya, dia bisa mempengaruhi kebijakan untuk terus tambah lagi, ini tambah lagi ke situ, tambah lagi ke situ. Habis keruk ini, keruk itu, keruk ini, keruk itu. Nah, ini kalau itu kemudian tadi ya dikombinasikan dengan powerful dari ketua umum partai, kira-kira kombinasinya jadi apa? Nah, kalau paduan antara oligarki dengan situasi ketua umum partai yang begitu. Kalau itu kita kembali bicara soal amandemen perubahan undang-undang dasar kita. Jadi ya kita ini agak ironis, pikiran-pikiran pendiri bangsa yang begitu bagus belum sempat kita terapkan di Orde Lama secara murni, secara benar. Juga menyimpang di era Orde Baru, artinya belum juga diterapkan. Buru-buru kita hapus, kita kubur. Pikiran-pikiran itu kita kubur saat tahun 99 sampai 2002. Kita melakukan amandemen konstitusi 4 kali di MPR. Ya. Itu kita kubur total, kita adopsi sistem liberal sebagai sistem ekonomi kita. Sehingga Undang-Undang Dasar hasil perubahan di 2002 itu menurut kajian ilmiah akademik yang dilakukan Profesor Kaelan di Universitas Gadjah Mada Jogja disebut menjabarkan ideologi individualisme dan liberalisme. Jadi undang-undang dasar kita, konstitusi yang sekarang berlaku hasil amandemen di tahun 99 sampai 2002 itu tidak menjabarkan Pancasila lagi. Artinya berkhianat terhadap. Bahasanya Profesor Kaelan di bukunya itu adalah pembubaran negara proklamasi, kudeta terselubung terhadap NKRI. Bahasanya keras. Oke. Tapi beliau mendasarkan pada hasil kajian akademik, ilmiah. Nggak bisa di-challenge. Kalau di-challenge juga harus dengan sains dong. Jangan pseudo sains, jangan cuma asumsi. Challenge dengan sains juga, hasil riset akademik itu. Nah, karena undang-undang hasil perubahan itu kemudian kita mengadop sistem liberalisme dan individualisme yang diterjemahkan dalam pasal-pasal hasil perubahan konstitusi itu, maka
Wajar kalau proses ekonomi kita menjadi sangat kapitalistis. Oke. Nah, coba bayangkan hasil perubahan itu memberikan kewenangan yang begitu besar kepada partai politik sebagai satu-satunya instrumen yang menentukan arah perjalanan bangsa ini. Calon presiden pilihan ketua umum partai. Setelah mereka bersepakat memilih orang, disodorkan ke rakyat untuk dipilih. Bukan pilihan penjelmaan rakyat seperti yang ada di MPR zaman pikiran founding fathers, bukan. Pilihan ketua umum partai. Dia memilih, diskusi-diskusi. Ya, artinya itu sudah demokrasi kan? Seolah memilih tapi tidak memilih. Karena tidak punya pilihan. Tidak punya, karena Anda disodorin, suruh datang ke TPS pilih. Ya, oke. Kemudian karena pemilihan langsung, dalam mencari pemimpin nasional yang barriernya sudah dipilih oleh ketua umum partai, kemudian implementasinya, batu ujinya di mata rakyat adalah popularitas dan elektabilitas. Diterima pasar atau tidak? Popularitas secara teori komunikasi bisa difabrikasi nggak? Bisa. Sangat. Artinya dengan simulakra itu mudah dilakukan gitu. Kita semua tahu gitu. Difabrikasi supaya dia populer dengan segudang teori komunikasi massa. Oke. Kemudian realita di masyarakat bisa dibentuk nggak? Bisa. Teorinya bisa kan? Melalui framing. Ya, social engineering itu. Yes, social. Framing lembaga-lembaga survei. Lembaga survei mengatakan si A elektabilitasnya sekian, si A sangat diterima, si A menjadi rebutan. Itu realitas yang dibentuk oleh lembaga survei. Oke. Kemudian dikombinasi oleh resonansi media sosial. Wah, terus dibentuk apa segala macam. Kira-kira rakyat kemudian tersihir nggak? Jadi artinya delusional. Jadi semakin digiring pada ilusi, semakin di make up artis, semakin glowing kan? Nah, maka persoalannya adalah make up artis yang sangat berkualitas itu berbanding lurus dengan harga, dengan biaya. Maka biayanya menjadi mahal, ya kan? Kalau biayanya menjadi mahal, kira-kira calon pemimpin ini punya duit nggak secara pribadi? Artinya ada biaya politik yang harus dikeluarkan untuk itu. Nggak punya, karena hitung-hitungan di atas kertas dengan 800.000 sekian TPS tempat pemilihan suara di Indonesia, 800.000 sekian di 70.000 sekian desa. Di pulau-pulau terpencil itu harus mempunyai saksi. Itu kira-kira biayanya bisa dipikirkan nggak? Untuk membiayai high cost politik, betul ya. Karena itu kemudian terjadi pertanyaan Anda tadi, ada simbiosis mutualisme antara kepentingan politik kan, gitu dengan bandar-bandar pembiaya yang membantu pembiayaan. Apakah membantu itu free? Tidak ada makan siang yang gratis. Tidak ada makan siang yang gratis. Apa kemudian belanja berikutnya adalah kebijakan. Oke. Ada satu pertanyaan. Artinya sisi ekonomi kita sudah dapat gambaran. Tetapi begini, kalau kita bicara tentang struktur kelembagaan negara kita. Dalam konteks tadi kan Bung Sefdin bicara tentang MPR dan DPR, tapi sementara kan kita ada 5 lembaga tinggi negara, atau 4 lembaga tinggi negara setara presiden. Tadi kita sebut DPR, MA jelas kalau kita mau bicara tentang yudikatif, Montesquieu, ya kan. Tapi bagaimana dengan BPK dan DPA? Bisa jelaskan nggak kehadiran mereka ini apa sih? Apakah BPK dan Badan Pemeriksa Keuangan dan DPA itu kan juga lembaga tinggi negara di dalam Undang-Undang Dasar 45. Bisa jelaskan nggak itu apa sih? Apa hanya sekedar ornamen politik atau memang secara fungsional
sesuai dengan apa yang dimandatkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 memang sesuatu yang memang signifikan gitu. Ya. Jadi waktu diskusi-diskusi kita baca dalam notulensi para pendiri bangsa, itu sempat ada perdebatan antara Mr. Supomo dengan Muhammad Yamin. Mengatakan perlu nggak kita membentuk majelis akbar. Jadi waktu itu pilihan katanya majelis akbar. Untuk apa kata Supomo? Untuk nanti mereka bertugas memeriksa undang-undang apakah bertabrakan dengan undang-undang dasar. Nggak perlulah dulu kata Supomo waktu itu, nggak perlulah. Nanti aja itu kita pikirkan. Sekarang kita yakin dengan adanya penjelmaan rakyat di lembaga tertinggi, ada haluan negara yang disusun, maka ini akan menjadi rules, akan menjadi guidance, akan menjadi roadmap, sehingga kita nggak terlalu khawatir. Itu pikir. Majelis Akbar itu kemudian kan terjemahan yang hari ini Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi idealnya kan the guardian of konstitusi, penjaga konstitusi agar konstitusi ini tidak ditabrak-tabrak oleh undang-undang. Tapi entah bagaimana dalam proses perjalanannya, kemudian Mahkamah Konstitusi kita hari ini kan diisinya proses recruiting hakimnya menjadi dari 3 unsur, dari partai politik 3 hakim, yaitu DPR yang menentukan, dari pemerintahan government 3, dari Mahkamah Agung 3, sehingga menjadi quote and quote ada orang DPR di situ, ada orang pemerintah di situ, ada orang Mahkamah Agung di situ. Lalu kemudian menjadi penyelesai sengketa pilkada, pilpres. Padahal sebenarnya the guardian of constitution itu adalah orang-orang yang memang statesman. Kalau soal itu kan ada PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Apa nggak tumpang tindih kalau memang awalnya itu disetting untuk bagaimana menguji apa artinya? Sangat berbeda. Jadi kalau Pengadilan Petun Tata Usaha Negara itu adalah menguji produk pemerintah. Misalnya peraturan menteri, peraturan presiden, SK gubernur atau SK menteri atau apa, akan ditimbang atau diuji apakah ini sudah memenuhi AAUB, azas-azas umum pemerintahan yang baik. Karena Petun itu selalu berrefer pada azas-azas umum, ada sekian item azas-azas umum pemerintahan yang baik itu akan diuji di situ. Tapi kalau the guardian of constitution itu memastikan bahwa output produk turunan norm dari konstitusi itu tidak menabrak atau tidak bertentangan dengan konstitusi. Itu sebenarnya baik niatnya. Ya, tinggal penataannya yang sekarang harus dilihat. Karena diskusi itu sudah pernah dibicarakan di BPUPK saat itu oleh Muhammad Yamin dengan Mr. Supomo. Nah, kemudian BPK memang auditif, harus ada instrumen negara yang bertugas melakukan fungsi auditif. Audit, karena uang negara ini uang rakyat. Dan auditifnya terhadap keuangan negara itu juga bagian dari tugas yang sebenarnya hampir sama dengan Mahkamah Agung. Tempat orang mengharapkan justice. Keadilan ya. The guardian of law ada di Mahkamah Agung, the guardian of justice, financial negara ini ada di BPK, sehingga sebenarnya harus integritasnya harus seperti hakim. Tapi kan ya ada beberapa fakta orangnya menyimpang ya, tapi itu fakta yang memang terjadi dan harus kita terima itu sebagai sebuah upaya yang harus kita perbaiki secara sistemik. Tapi lembaga-lembaga ini
kalau di dalam pikiran founding fathers semuanya di bawah lembaga yang menjelmakan pemilik kedaulatan, lembaga rakyat tadi. Pokoknya yang tertinggi adalah lembaga penjelmaan seluruh elemen bangsa. Yang di situ ada yang dipilih melalui pileg, ada yang diutus tadi. Jadi semua ini, instrumen ini termasuk presiden, government, itu semua tunduk pada pemilik negara. Pemilik negara ya rakyat. Makanya saya bilang tadi, government boleh shutdown tapi negara tidak boleh. Oke. Kalau kita ngomong soal utusan daerah, tadi jelas, artinya mekanisme keterwakilan, representasi itu kan diutus oleh daerah, jadi tidak di dalam mekanisme elektoral pemilu. Tidak melalui. Pertanyaannya, lembaga apa yang kemudian boleh mengusulkan dan dengan mekanisme apa untuk juga memastikan bahwa representasi keterwakilan ini memenuhi dalam tanda kutip ya demokrasi. Artinya betul-betul ini tidak lagi kemudian meminjam bahasa Orde Baru. Jangan-jangan ini settingan all president mens lagi, gitu kan? Apa yang bisa ditawarkan untuk? Ya, jadi hakikat dari demokrasi itu kan adanya ruang konstitusional. Saluran yang terukur untuk rakyat bisa ikut terlibat menentukan arah perjalanan bangsa, baik secara berlangsung maupun perwakilan. Jadi demokrasi tidak harus langsung, ada perwakilan juga. Artinya sila keempat bahkan menegaskan itu. Yes. Nah, kemudian lembaga tertinggi ini diberi nama Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena di situ rakyat harus terukur bisa bermusyawarah. Yang bermusyawarah adalah rakyat. Majelis adalah tempatnya dan majelis mengidiomkan itu sebuah perwakilan. Karena bukan permusyawaratan rakyat. Kalau permusyawaratan rakyat referendum, seluruh rakyat harus kumpul. Nggak mungkin. Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perwakilan-perwakilan rakyat itu bermusyawarah, harus terjadi proses ruang yang memberikan jaminan bisa terjadi bermusyawarah di situ. Lalu pengutusannya supaya tidak menyimpang seperti Orde Baru. Sebenarnya kan pikiran para founding fathers itu jelas. MPR menyediakan kursi, menyediakan addressnya. Utusan daerah sekian, utusan golongan sekian, DPR sekian. Bahkan perdebatan saat itu berlangsung bahwa ini harus equal, sepertiga. Terus ada yang bilang, oh enggak, DPR 50%, 50%-nya terdiri utusan daerah dan utusan golongan. Ada perdebatan. Tapi ya sekali lagi, waktu itu belum tuntas, karena Undang-Undang Dasar dibuat begitu cepat dalam suasana revolusioner. Maka kitalah sebenarnya yang harus memikirkan bagaimana ini bisa sesuai dengan desain pikiran-pikiran founding fathers saat itu. Dalam situasi kekinian. Yes. Maka pengutusan ini supaya menghindarkan bias atau menghindarkan influence dari kekuasaan atau dari presiden, ini harus bersifat bottom up, konvensi. Misalnya utusan daerah punya 150 kursi di MPR, maka 150 ini dikonvensikan oleh masyarakat, kerajaan Sultan Nusantara, masyarakat adat dan sebagainya di tingkat mereka. Terjadi konvensi di tingkat mereka untuk kemudian mengutus 150 orang. Begitu juga utusan golongan. Misalnya kursi untuk organisasi profesi medis. Itu terdiri 5 kursi misalnya. Untuk dokter, untuk unsur perawat, untuk unsur apoteker misalnya, enggak, kita belum sampai teknis misalnya gitu. Maka konvensilah mereka ini, para tenaga medis ini, untuk mengirim 5 orang. Budayawan, konvensilah mereka untuk mengirim sekian kursi orang. Jadi kalau sudah konvensi, maka bottom up. Tidak appointed
Ya. tidak di SK oleh presiden, tidak di Kepres, appointed. Ya. Nah itu nanti itu secara teknis akan turun minyak. ya. Soal DPA gimana? Nah DPR tadi kan? DPA. Oh sorry DPA. Hasil perubahan konstitusi tahun 2002 membubarkan DPA. Ya. Kemudian jadilah Wantinpres, Dewan Pertimbangan Presiden. Ini juga spiritnya agak berbeda pikiran dengan nuansa kebatinan saat para pendiri bangsa memikirkan tentang DPA. DPA dipikirkan saat itu sebagai wisdom man, status man, negarawan-negarawan yang sudah tuntas dengan dirinya, sehingga bisa disebut sebagai begawan yang memberikan pertimbangan-pertimbangan bijak, pikiran-pikiran hikmat kepada bangsa ini. Memang kepada presiden itu bagian dari tupoksinya. Tapi sebenarnya kepada diminta bangsa maupun ini, tidak diminta maupun tidak diminta. Tapi kemudian hari ini Wantinpres itu terjemahkan menjadi unsur-unsur. Ada Wantinpres dari unsur pengusaha, sehingga ada dari unsur Kadin duduk sebagai Wantinpres. Ada unsur dari agamawan atau ulama, ada dari unsur ulama. Jadi, ada. Tetap sebenarnya beda-beda tipis waktu zaman Orde Baru ya. Artinya kalau di Orde Baru itu DPA itu kan Dewan Parkir Agung gitu sebetulnya. Iya. Ya. Jadi kan kita tidak bicara penyimpangan praktek kan. Iya. Bicara konsep. Artinya kondisi saat ini sebetulnya hanya merubah nama, tapi sebetulnya kan ini juga bagi-bagi kue saja. Ya, jadi kalau kita nanti jadi misalnya ditakdirkan untuk bangsa ini lebih kuat dengan kembali ke satu sistem bernegara yang sesuai rumusan pendiri bangsa, maka DPA akan hidup lagi. Harus, dan pengisiannya juga harus sesuai suasana kebatinan pikiran-pikiran pendiri bangsa saat itu. Orang-orang yang sudah tuntas dengan dirinya, sudah statusman, negarawan, sudah bijak, kalangan wise, maka dialah yang didengar pikirannya. Saya nggak kebayang itu hari ini itu barang langka itu. Gue nemuin beberapa orang-orang kayak gitu hari ini udah ada. Di Republik ini banyak. Ada. Tapi saya mengatakan langka. Banyak, masih ada orang-orang bijak yang pikiran-pikirannya waras, pikiran-pikirannya benar, bernas. Ya. Dan memang pikiran-pikiran waras ini harus kita produksi terus. Tidak peduli nanti ini akan didengar orang, akan tapi kita sendiri punya kewajiban moral. Karena manusia itu sebenarnya tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Dan salah satu ibadah itu kan bagaimana kita tidak melampaui batas merusak bumi dan isinya ini. Maka sistem bernegara harus punya arah ke sana. Loh, kalau terus sistem ini kita biarkan ekonomi tersusun oleh mekanisme pasar yang kapitalistik, yang mazhab dasarnya adalah predatorik, rusak nggak kira-kira bumi, air, dan kekayaannya ini? Rusak. Kalau alam ini rusak, proses ekuilibriumnya alam ini bisa dengan gempa, bisa dengan bencana, bisa dengan tetapi yang menarik adalah begini. Kalau saya mencoba mendengarkan dengan seksama gitu ya. Semoga tidak banyak yang miss tentunya. Saya membayangkan para oligark kapitalis. Kalau ini dijalankan mereka sedih sekali rasanya. Mungkin meratap-ratap, meraung-raung karena kehilangan ruang bermain. Itu. Dan tentunya kemudian mereka tidak akan merelakan kenikmatan yang sudah mereka peroleh, privilege itu untuk kemudian nanti dulu. Itu gimana kira-kira? Ya, kita satu harus punya keyakinan bahwa sejarah itu akan berulang.
Ya, ya. Tentu Firaun yang dulu di Mesir begitu kuat juga bisa tumbang. Perjuangan yang dimulai dari word mode, dari mulut ke mulut, seperti dirisalahkan oleh Muhammad pembawa Islam di Mekah zaman suku Quraisy begitu berkuasa kafir Mekah, tapi juga dari word mode itu sekarang menjadi miliaran pengikutnya, dan seterusnya dan seterusnya. Sejarah kita harus optimis bahwa zona nyaman yang sekarang dinikmati oleh segelintir orang, karena kalau kita lihat dari indeks Gini rasio Indonesia, 1% orang atau 1% penduduk Indonesia ini memiliki kekayaan hampir 50% dari Gini rasio ya. Tentu mereka akan, bahasa Bung tadi, akan keberatan merelakan zona nyamannya itu. Tapi tugas kita cuman punya niat suci, niat baik untuk bagaimana Indonesia ini ke depan mampu bertahan dan mampu menghadapi situasi global yang semakin tantangannya berat. Dan negara-negara di luar Indonesia sudah melakukan repositioning. Semua berlomba-lomba melakukan adaptasi terhadap perubahan global, reposisi sumber kekayaannya, melakukan perubahan transformasi. Sementara Indonesia hari ini neraca APBN kita minus terus setiap tahun. Jadi katakanlah neraca anggaran tahun 2022 itu dipatok 3.000 triliun, kekuatan pendapatan dari pajak hanya sekitar 1.800, dari PNBP tidak lebih dari 500, sekitar itulah lebih kurang. Sisanya ditutup dengan hutang yang kisarannya sekitar 700 atau 600 T. Lalu utang kita ini utang yang yieldnya tinggi, utang juga terhadap mata uang asing US dollar, yang kemudian bunganya juga di kisaran sekian ratus atau T, bunganya saja bukan pokoknya. Jadi kita mau meniru atau mengikuti langkah adaptasi dan transformasi negara-negara di dunia ini, kayaknya ada obstacle yang berat. Ya. Kecuali kita membangun kesadaran kolektif bersama-sama. Oke, sistem hari ini, sistem bernegara hari ini tidak mampu menjawab persoalan ke depan yang semakin berat. Ya. Kita kesadaran dulu, kolektif. Oke, kita sadari sistem hari ini tidak mampu atau kurang teruji untuk memastikan milestone-nya, roadmap-nya secara detail menuju Indonesia menjadi the biggest 5 countries in the world misalnya di tahun 2050 atau Indonesia emas 2045, milestone roadmap-nya kurang teruji gitu, sehingga kita kalau gitu dengan kesadaran kolektif ini mari kita koreksi total sistem bernegara hari ini. Koreksi totalnya dari mana? Kita sudah punya referensi pikiran-pikiran luhur founding fathers yang belum pernah, underline ya, belum pernah diterapkan secara benar baik di era Orde Lama maupun Orde Baru. Itu saja. Karena apa? Indonesia ini negara dengan keunggulan komparatif sudah jauh dipikirkan oleh founding fathers how to manage-nya. Negara dengan 17.000 pulau, terpencar-pencar suku bangsa yang berbeda, 500-an suku, bahasa, ada sejarah Nusantara yang begitu panjang. Itu sudah dipikirkan, sudah didiskusikan begitu
padat diskusi mereka dengan latar belakang keilmuan. Ya. Mereka ada yang beruntung bisa sekolah di luar negeri saat itu. Ada yang lulusan dari belahan negara timur, ada yang lulusan belahan negara barat, ada yang berpendidikan di Indonesia. Mereka semua, dan mereka mendapat masukan dari tokoh-tokoh wisdom saat itu, yang tokoh-tokoh bijak saat itu, pendapat melalui surat-surat. Itu kalau kita baca buku sejarah pertumbuhan NU, ada ditulis oleh Khairul Anam, itu tokoh riset NU. Itu dulu pondok-pondok pesantren besar itu ikut memberikan pikiran-pikirannya melalui tertulis. Dikirimkan, karena nggak bisa ikut rapat di BPUPK juga, dititipkan melalui wakil-wakil mereka. Jadi pikiran utuh dan dengan semangat luhur tadi coba kita baca ulang. Lalu kalau kita sepakat bahwa sistem bernegara hari ini yang begitu liberal dengan ekonomi yang kapitalistik dan menyerahkan hajat hidup orang banyak kepada orang per orang, menyerahkan bumi, air, dan kekayaannya pada orang per orang. Ayo kita koreksi. Ayo kita koreksi. Oke, Bung Sefdin, nggak terasa ini udah hampir 90 menit kita ngobrol. Sebenarnya banyak pertanyaan, masih banyak, tapi saya ingin sengaja simpan untuk momen yang berikutnya, karena saya ingin diskusi ini bukan hanya sekali ini saja, ya. Karena kita masih banyak perlu mengelaborasi dan terus menemukan. Artinya ini satu gagasan yang harus terus-menerus kita sampaikan supaya kemudian banyak yang paham tentang itu, dan tanpa kemudian dengan traumatik ya masa lalu, tapi melihatnya clear ke masa depan. Nah, saya melihat bahwa memang kalau boleh saja saya ingin menyampaikan begini. Saat ini kita memang dihadapkan kepada mahkamah sejarah. Ya. Ada 2 hakim agung di sana. Kalau tadi mengutip istilahnya Bung Sefdin, ontologi masa lalu dan masa depan. Artinya 2 hakim agung ini adalah para leluhur kita yang bertanya kepada kita hari ini, "Hai cucuku, kau apakan bangsa dan negara ini yang sudah kutitipkan kepadamu?" Lalu apa jawab kita? Kan gitu. Sementara masa depan, anak cucu kita menunggu di depan sana, Johan bertanya kepada kita, "Hai kakek, hai eyang, hai mbah, opa, mengapa kau wariskan negara dan bangsa yang hancur ini kepada kami?" Semoga jawabannya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45, naskah asli. Terima kasih Bung Sefdin atas kehadirannya. Sama-sama. Kita pasti akan bertemu lagi di lain kesempatan. Saya masih menunggu. Ya, anytime, asal kita tidak bicara orang, setuju. Tapi kita bicara satu sistem untuk kebaikan bersama. Karena kita harus punya prinsip, siapapun orang itu pasti punya niat baik. Kita nggak usah menjudgment orang per orang, nggak usah bicara capres atau presiden atau apa, sudahlah. Tidak harus menghakimi ya. Yes. Terima kasih banyak Bung Sefdin atas kehadirannya. Thank you. Sobat Strategi Channel, luar biasa. 2 jam tidak terasa. Ini rasanya juga kurang sebenarnya. Dan Bung Sefdin menyampaikan dengan clear, jelas semuanya, dan terstruktur. Dan saya yakin Anda semua bisa melihat benang merah penjelasan itu, dan sekaligus menjawab bahwa jangan ada kekhawatiran bahwa kita sedang ingin kembali ke masa lalu. Tidak. Apa yang dilakukan hari ini tentu jarum jam bergerak ke depan. Kita tidak ingin memutar jarum jam ke belakang. Artinya masa lalu adalah kaca benggala untuk memastikan kita tidak terantuk 2 kali di lubang yang sama di masa depan. Sampai jumpa, salam peradaban, salam Pancasila.